Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 sama 5, Nak. Ada di halaman 159 ya. Di sini ada percakapan nih, Nak. Ada percakapan Udin Pak sama Pak Gino, sama Siti, sama Edo juga. Nah, kalian nanti baca ya. Ibu sengaja nggak bacain nih, sengaja. Biar kalian baca, terus nanti dikerjain di halaman ini nih, di halaman 161 ya, 161, 162. Oke, lanjut. Nah, Nina, di halaman 163 ini harusnya kita kalau masuk sekolah ya, harusnya kalian bikin sebuah produk, Nak. Nanti kalian bikin harusnya ya. Terus kalian bikin produknya itu terus nanti kalian jual nih. Tentukan harga produk sendiri. Nah, kayak gini kan. Tentukan jenis usaha impianmu apa aja. Yang kedua, target konsumennya siapa aja yang beli. Terus harganya. Habis itu tempat usahanya di mana. Yang kelima, ada strategi pemasaran. Gimana nih caranya, pakai poster atau pakai selebaran. Nah, terus yang keenam, ada tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalani sukses. Kayak pantang menyerah, ya kan, sama kelompok. Gimana nih supaya barangnya ini laku di situ. Iya, padahal kalau misalnya masuk sekolah seru nih, Nak. Ya, tapi berhubung enggak masuk sekolah nih, cara-caranya nih, Nak. Cara-cara kalau misalnya kita mau bikin usaha kecil, kegiatan wirausaha. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan soal yang kayak gini nih, nanti kalian sebutin ya. Kayak tentukan jenis usahanya dulu ya di sini sampai ke sikap yang harus diterapkan. Nah, yuk kita lihat lagi, Nak, di halaman 165. 165 kita mau belajar bangun ruang bola. Nah, rumusnya adalah volume sama dengan 4/3 Pi kali R pangkat 3. Nah, ya, kita lihat nih. Di halaman 166. Lihat ada sifat-sifat bola di atas. Di situ ya. Bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Bola tidak mempunyai titik sudut. Nah, lihat ya. Di sini kan rumusnya dulu ditulis. Kalau mau ngerjain apa-apa tuh rumusnya dulu ditulis supaya nggak salah. Nah, terus kalau misalnya yang kedua, langkah keduanya di sini mah udah ada ketahuan nih, Nak. Di sini udah ketahuan nih jari-jarinya 8 cm ya. 8 cm. Nah, kalau misalnya di situ nggak ada jari-jarinya tapi cuma ada luas permukaannya. Nah, cara cari jari-jarinya itu akar dari luas permukaan. Permukaan ya. Di situ. Kalau ketahuannya luas permukaannya, supaya cara cari jari-jarinya kayak gitu, diakarin ya. Terus kita lihat lagi di halaman 167. Nah, tadi kan ketahuan jari-jarinya itu 8 cm ya, Nak. Nah, terus kita hitung nih, Nak. Kan tadi volumenya kan, volume sama dengan 4/3 Pi kali R kan, R pangkat 3 ya kan. Nah, di sini ditulislah nih, dikerjain dulu. V sama dengan 4/3 R pangkat 3 nya dicari nih, dibalik di bawah ini nih, 8 kali 8 kali 8, 512 ya kan. Nah, barulah dikerjain. Baru 4/3 dikali Pi nya berapa? 3,14 dikali 512. Nah, berapa nih? Nah, kita lihat nih lengkapnya nih, Nak, di sini. Nah, halaman 168. Lihat ya. Terus gimana caranya nih, Bu? Kita pakai cara misalnya nih pakai ini udah masuk sini kan? Ya, kelihatan kan? Nah, caranya gimana, Bu? Boleh dikaliin dulu semua atasnya. 4 kali 3, 4 dikali 3,14 kali 512 bagi 3 boleh. Atau misalnya 512 bagi 3 dulu boleh. Nanti baru dikaliin 4, baru kaliin 3,14. Nah, ini hasilnya di sini nih. 2143,6. Nah, di sini nanti kalian kerjain juga nih halaman 168. Halaman 168 ini diameternya yang ketahuan. Berarti diameter, cara cari jari-jari dari diameternya berapa? 60 bagi 2 berapa? 30. Berarti jari-jarinya ini 30. Nah, baru masukin rumus yang ini nih ya. Pi kali 4/3
volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 ya di situ. Nah, terus yang halaman 169 di sini, ini jari-jarinya udah enak ketahuan, terus langsung masukin aja nanti V sama dengan salah. V sama dengan 3 kok 3 berapa 4/3 V sama dengan 4/3 dikali 3,14 kali 15 pangkat 3, hitung ntar ya sendiri. Nah, diameternya bola nih, ini diameter berarti 2 bagi 2 berapa? 1 volumenya, jari-jarinya kan 1 meter ya kan, 1 meter. Ya udah berarti nomor 3 berarti gini doang, 4/3 dikali 3,14 dikali 1 pangkat 3 berapa tuh ya, Ibu udah bantuin. Nah, nomor 4-nya nggak usah. Nah, lihat nak, ini ada di halaman 171 ada contoh formulir ujian sekolah madrasah. Ini kalau misalnya kita juga kalau misalnya kita nggak ada corona nak, kita juga bisa ujian nih nak. Ujiannya ini namanya lembar ujian nih. Ya, di sini ada namanya, ada nama nomor peserta, tanggal lahir, terus ada mata ujiannya, terus sekolahnya di mana, tanggal ujiannya sama tanda tangan. Nah, lihat apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Yang pelajaran sebelumnya itu yang kita kemarin nih nak, yang ada di halaman 128. Perbedaannya apa? Yang halaman 128 nih, mana Ibu buka ya, 128. Nah, lihat yang ini sama yang tadi ya, ini kan formulir pengiriman barang ya. Nah, terus sama bedain sama yang tadi 171, jelas beda dong. Persamaannya apa? Pasti ada sama-sama nama kan. Nah, perbedaannya apa? Ada yang ada nggak, ada yang enggak nggak, tercoba kalian cari ya. Terus apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir? Apa aja? Bisa kan? Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Apa dulu yang dikerjain? Nah, bisa kan di halaman 172. Lanjut, kita ada di pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran kelima ini kita mau bikin booklet ya. Booklet itu banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya kamu telah mengenal berbagai reklame, poster, logo, embalase. Nah, kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu booklet. Ceritanya kalian punya toko nih, misalnya restoran ya, atau misalnya kesenian dari gerabah, dari tanah liat. Terus di sana nanti kalian di halaman pertama ini bisa bikin nih daftar isi, latar belakang, info produk lainnya di sini. Di daftar isi misalnya yang pertama ada latar belakangnya, kenapa kamu bikin produk dari tanah liat, kenapa. Terus info produknya ini bisa dipakai buat apa bisa kan. Terus ada produk-produk lainnya. Nah, produk-produk lainnya ada di halaman selanjutnya nih nak, kayak misalnya di halaman satunya, kayak misalnya kalian bikin teko ya kan, bisa bikin teko dari ini nih, atau cangkir kan situ. Kalian bisa bikin ini detailnya gini nih loh, ini terbuat dari ini, bisa airnya bisa lebih enak misalnya gitu. Terus nanti di halaman ketiganya kalian bisa bikin vas bunga ya kan, vas bunga ini bisa cantik kayak gitu. Nah, di sini nih lihat ya halaman 174. Kamu akan mengenal langkah-langkah dalam membuat buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi untuk selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasa terdiri dari atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Nah, caranya gini. Nanti kalian ambil 3 lembar kertas HVS ya. Ibu cuma nyuruh 3 lembar doang nih, jadi jangan banyak-banyak. Nah, terus dilepit. Nah, dilepit begini terus ditumpuk. Jadi terus nanti kayak bikin kayak buku nih di sini. Jadi nanti kalian, nah, pertama sampulnya dulu. Nah, Bu, gimana cara ngisinya, Bu? Kalian tentuin dulu
produk apa yang kamu mau jual, misalnya minuman, ya, misalnya berarti sampulnya banyak minuman nih, kayak gini kan judul di sininya banyak minuman 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 minuman. Terus judulin misalnya minuman kelas 6D misalnya gitu, warungnya namanya. Terus nanti ada daftar isinya misalnya halaman 1 misalnya es teh manis, yang kedua jus apa, yang ketiga jus apa. Nah, di baliknya itu dibikinlah ini ada jus stroberi, ada jus jambu di baliknya. Nah, nanti dikasih deskripsi juga nih, Nak. Jus jambu buat apa sih? Ininya manfaatnya kayak gitu. Bu, boleh nggak kalau misalnya aku bikin produknya makanan? Boleh. Misalnya nasi goreng, berbagai macam nasi goreng nanti kalian bikin berarti ya di situ. Nah, terus habis itu jangan lupa diwarnain agar tampak lebih menarik ya. Terus di sini ada di halaman 177 ini udah pernah prisma segitiga. Jadi kalian cari rumusnya, dikerjain sendiri. Oke? Ibu pengen tahu. Mau dikerjain rame-rame boleh sama teman, kerja kelompok boleh. Tapi ini tugasnya tugas individu. Kalian kerjain rame-rame tapi kerjain juga sendiri-sendiri ya. Belajarnya bersama tapi kerjainnya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada halaman 178 juga. Lihat ini bangun campuran, di atasnya ada balok, di bawahnya juga ada balok. Terjumlahin. Rumusnya balok apa? Terus di sini ada limas. Ya kan? 5 segi 4 sama balok. Rumusnya apa? Terus dihitung baru dijumlahin. Terus di sini ada halaman 179. Lihat, ini ada kerucut, ada tabung. Kerucutnya ada 2 ya. Ini berarti hitung dulu kerucut 1 ntar dikali 2 hasilnya. Terus baru dicari tabungnya. Ntar berarti jumlahin kerucut yang tadi udah dikali 2 tambah hasil dari tabungnya. Terus ini yang volume bola yang kayak tadi, volume 4/3 kali pi kali ini 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, ini kan diameternya berapa tuh? Diameternya 14, berarti dibagi 2, 7 diameter, jari-jarinya berarti 7 ya. R-nya 7, baru dicari nanti. Oke? Nah, Ibu ulang tugasnya dari awal. Agak banyak, Nak. Sabar ya. Soalnya emang pelajarannya, Nak, banyak. Nah, kalian kerjain halaman 161 ya. Halaman 161, 162, 1 sampai 6. Terus di situ ada lagi halaman 168 sama 169. 1 sampai 3 aja ya. Terus yang halaman 171 nggak usah karena kebanyakan, kesian. Nah, terus di sini ada bikin buklet ya. Buat bukletnya ada di halaman, cara bikinnya, cara buatnya ada di 175 sampai 176 ya. Terus di situ ada lagi 177 sampai 179, 1 sampai 5. Nah, tugasnya ada 4 nih, 1 2 3 4 ya. Nah, terus ingat yang buat buklet nih, yang bikin buklet ini kalian 3 kertas HVS dilipat terus bikin produknya. Nah, Ibu udah jelasin tadi ya. Oke, yang matematika boleh belajar bareng teman tapi dikerjainnya sendiri-sendiri ya. Dah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.